Panglima Sungkawa, utusan Gunung Rajabasa, Raden Saka, dan sesosok jin muslim telah hadir dalam tayangan kami sebelumnya. Interaksi kami dengan makhluk-makhluk tersebut menyisakan satu misteri besar dalam upaya kami mengislamkan makhluk yang berada di lokasi bekas restoran. Tumbangnya Panglima Sungkawa serta kekalahan Raden Saka ternyata belum membuat hati kami menjadi tenang. Apalagi dengan masuknya sesosok jin muslim ke tubuh mediator kami yang membuat hati kami makin gelisah. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan interaksi dengan makhluk yang pernah membuat kesepakatan kepada kami. Karena kami yakin inilah akhir dari sebuah misteri. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Oke, sahabat syiar dalam gelap. Tadi memang ketika saya terjadi pertarungan dengan makhluk yang mengaku Raden Saka atau Saka tadi, terjadi sedikit eksiden memang. Pada proses pengeluaran atau pada proses pertarungan itu mediator kita kepala bagian belakang itu terkena marmer, terkena ubin gitu dengan benturan yang cukup keras. Makanya saya memberikan kesempatan kepada mediator saya itu untuk istirahat sejenak lah sambil mengkondusifkan situasi di tempat ini. Tapi alhamdulillah ini sekarang udah cukup sepi juga dan mediator kita itu alhamdulillah sudah pulih lagi dan dia itu siap untuk melakukan mediumisasi. Nah, seperti apa dialog dan komunikasi yang akan terjadi nanti? Terus ikuti kami dalam syiar dalam gelap. Fokus, bismillah. Allahumma wa nasuju ilaik min kulli dhanbin wa min jami'i syurur. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika nastaghis aslih lana shu'ulana kullaha wa la takhilna ila Bismillah.
Allah hayyul qayyum wa natubu ilaik min kulli dhanbin wa min jami'i syurur wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamu ala man ittaba'al huda. Bisa memperkenalkan diri Anda? Dengan siapa saya berhadapan ini? Ya, saya datang karena saya harus menepati janji saya sebagai seorang muslim. Anda dari tadi memperhatikan kegiatan saya di sini ya? Iya. Dan apa yang saya janjikan telah saya penuhi. Permintaan Anda saya telah lakukan. Dan dengan izin Allah, kerajaan Bukit Saka itu telah menyerahkan sepenuhnya kepada Anda untuk memilih. Dan saya menagih janji Anda. Namun, saya sebagai seorang muslim tidak mungkin memaksa Anda untuk beriman kepada Allah. Karena tidak ada paksaan dalam memeluk ajaran Islam. Saya hanya mengajak, tugas saya hanyalah mengajak Anda. Jikalau Anda mau beriman dan bertobat kepada Allah, saya akan bimbing Anda menuju cahaya Allah, menuju jalannya yang lurus. Namun jika engkau atau Anda tidak mau, saya tidak akan memaksa. Saya tunggu jawaban Anda ini. 40 hari. Waktu itu Anda mengucapkan dengan berkali-kali. Saat ini kalau nggak salah hari yang ke-35. Belum mencapai 40 hari, saya telah melaksanakan janji saya. Bagaimana dengan Anda? Dan apa yang menjadi perbincangan Anda dengan makhluk-makhluk yang ada di tempat ini? Apakah mereka juga mau memeluk ajaran Islam? Atau masih ada sesuatu yang membuat Anda ragu? Atau sesuatu yang meragukan Anda? Ya. Ada? Ya. Apa itu? Apakah mereka tidak akan mengusik kami? Ya, itu secara tegas. Anda mungkin kenal dengan yang bernama Saka. Raden Saka, ada Panglima Sungkawa. Semua telah mengatakan seperti itu. Jikalau saya mampu menumbangkan mereka, mengalahkan mereka, maka keputusan ada di tangan Anda. Anda bisa menjamin? Ya, yang bisa menjamin hanyalah Allah. Karena saya tahu makhluk sebangsa mereka itu termasuk makhluk yang pandai dalam bersilat lidah atau berbohong. Tetapi untuk saat ini saya bisa pastikan bahwa keislaman Anda itu sudah direlakan oleh mereka. Dan Anda bebas untuk melakukan kehidupan Anda. Dan kalau Anda masih tertekan,
tinggal di tempat ini, saya sarankan untuk hijrah. Sebagaimana kawan Anda yang muslim, insya Allah malam ini dia akan hijrah ke Pulau Jawa, tepatnya di Kota Banten. Kalau Anda mau ikut silahkan. Baik. Baik itu apa? Maksudnya apa? Baik Anda akan menjadi seorang muslim? Ya. Anda ingin menjadi makhluk yang beriman? Ya. Namun ada satu pertanyaan yang Anda mesti jawab. Yang Anda harus jawab dengan tegas. Yang pertama, apakah saya memaksa Anda untuk memeluk ajaran Islam? Tidak. Yang kedua, apakah setelah Anda menjadi seorang muslim, Anda akan tetap beribadah dan memegang keyakinan Anda sampai mati? Harus ada yang membantu. Ya, pasti insya Allah. Dari golongan bangsa Anda pasti ada yang akan membantu Anda, ada yang memberikan perlindungan kepada Anda, dan tidak mustahil akan memberikan tempat tinggal yang layak. Hidup dalam komunitas muslim, kampung jin muslim, sehingga Anda bebas untuk beribadah tanpa ada tekanan dari makhluk manapun juga. Di mana? Di daerah Banten. Banten. Ya, daerah Banten. Anda pernah mendengar di seberang lautan ini, di Pulau Selat Sunda, di seberang lautan. Kalau begitu, saya sarankan Anda untuk berhijrah ke sana dan belajar Islam di sana. Bersama kawan Anda yang muslim. Anda bersedia? Anda ragu nggak tentang Islam ini? Hah? Atau karena Anda memang belum tahu tentang Islam? Banyak belum tahu tentang Islam ya. Tapi Anda tidak ragu untuk memeluk ajaran Islam? Bila kehidupan kami bisa berubah dari sebelumnya, kenapa tidak kami coba? Jawaban yang bagus itu. Saya pastikan kalau Anda betul-betul menegakkan Islam, kehidupan Anda akan berubah. Ketenangan Anda, ketenangan di batin Anda itu akan muncul. Hilang semua kegelisahan, keraguan, dan rasa takut kepada makhluk. Dan untuk memeluk ajaran Islam ada syarat yang Anda harus lakukan. Kalau syarat itu terpenuhi, maka Anda telah resmi menjadi seorang muslim. Syarat? Ya, ada syarat yang harus Anda lakukan. Baru Anda bisa disebut seorang jin muslim. Apa? Anda harus membaca 2 kalimat syahadat. Persaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika Anda telah selesai bersyahadat, maka Anda telah menjadi seorang muslim. Hadirkan panglimaku. Panglima? Dalam raga manusia. Oh, maksudnya dimasukkan ke dalam raga manusia.
Panglima Sungkawa. Siapa itu? Saka. Siapa panglima Anda itu? Hadirkan saja. Yang mana makhluknya itu? Siapa dia ini? Panglima di mana? Tempat ini. Dia adalah abdi setiaku. Oh, abdi setia Anda. Kenapa Panglima itu Anda ingin dimasukkan ke raga manusia? Karena hanya dia yang masih bertanda tanya. Oh, dia masih ragu ya? Yang sudah yakin dengan keislaman itu ada berapa makhluk di sini? 8. Tinggal dia ini yang masih ragu. Ya, Oh, Panglima Anda. ya. Oke, saya akan coba. Masih kuat, Bi? Insya Allah. Oke. Assalamu ala man ittaba'al huda. Assalamu ala man ittaba'al huda. Jelas Anda bukan seorang muslim ya. Anda kenal dengan sesosok makhluk yang masuk ke raga mediator saya itu? Apa dia ini pemimpin di sini? Sepertinya terjadi dialog ya antara dua makhluk ini. Yang satu pemimpin, yang satu ini panglima. Ternyata memang panglima di sini atau yang megang keamanan di sinilah, penanggung jawab keamanan internal di sini itu masih ragu dengan Islam. Sedangkan dia memiliki keterikatan yang kuat dengan pemimpin yang di sini. Iya. Mungkin ya nanti saya mencoba untuk memberikan sebuah keyakinan kali. Mudah-mudahan panglima di sini juga mau untuk memeluk ajaran Islam. Iya. Anda bisa pakai bahasa manusia tidak? Biar saya tuh paham. Kali saya bisa bantu diskusin apa ini, saya nggak paham. Anda mau masuk Islam sebagaimana pemimpin Anda ini. Pemimpin Anda ini mau masuk Islam, tapi katanya Anda ragu, masih ragu untuk mengikuti pemimpin Anda ini. Tujuan saya, awalnya sih tujuan saya itu ingin mengungkap lokasi ini karena
saya dengar dari masyarakat setempat itu sering terjadi gangguan gitu. Yang pada akhirnya pemimpin Anda itu sedikit curhat kepada saya bahwa kehidupan Anda di sini itu begitu tertekan gitu. Tekanan dari kerajaan di Bukit Saka atau Gunung Saka gitu. Sehingga memberikan sebuah tawaran kepada saya, kalau saya bisa membebaskan kalian yang hidup di sini itu dari pengaruh atau dari cengkraman Bukit Saka, pemimpin Anda ini ingin memeluk ajaran Islam. Anda pasti tahulah cerita itu. Dan katanya yang 8 ini sudah yakin mau tinggal Anda ini sebagai panglima di sini. Sedangkan Panglima Sungkawa, Raden Saka semuanya sudah setuju, nggak masalah. Karena kami telah membuktikan bahwasanya asma Allah itu lebih kuat dibanding mereka. Dan mereka semua terkalahkan. Apa itu Islam? Islam itu agama yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup bagi makhluk-makhluk ciptaannya. Sebangsa Anda jin dan manusia itu terkena hukum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkan Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam. Kenapa? Anda masuk Islam? Apakah? Apakah api bisa dimasukkan ke Islam? Ya bisa lah. Kami juga tanah bisa dimasukkan ke dalam Islam. Untuk apa Anda memeluk ajaran Islam? Tentu sebagai makhluk yang kita inginkan adalah ketenangan hidup, kebahagiaan hidup. Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Jin dan manusia memiliki kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat nanti. Bahagia atau sengsaranya kita hidup di akhirat nanti tergantung apa yang kita lakukan selama hidup di alam dunia, di alam fana ini. Dan Islam memberikan sebuah jalan. Kebesaran Islam. Banyak pertanyaan ini. Buktikan kebesaran Islam. Jadi begini, Islam sebagai agama yang Allah turunkan. Allah itu pencipta langit dan bumi. Dan Islam Allah turunkan sebagai din yang sempurna dan paripurna. Semua aspek kehidupan baik manusia dan jin sudah Islam jelaskan semua secara gamblang. Dulu sebelum Allah mengutus Rasulullah SAW, Allah juga mengutus Musa alaihi salatu wassalam. Allah juga mengutus Isa sebagai utusan-utusannya di muka bumi ini yang membawa kitab. Mungkin Anda juga sudah pernah mendengar ada Taurat, ada Injil, sebagai aturan hidup, sebagai pedoman hidup bagi manusia. Siapa itu Isa? Isa adalah utusan Allah. Untuk apa diutus? Ya, untuk memberikan penjelasan kepada manusia, kepada Bani Israel pada waktu itu, untuk menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi inti ajaran Islam adalah mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Allah adalah sang khalik, Allah adalah pencipta. Selain Allah adalah makhluk. Jin makhluk, manusia makhluk, binatang makhluk, alam semesta semua adalah makhluk ciptaan Allah yang tak patut kita beribadah kepadanya. Islam mengajarkan itu semua. Dan Islam yang bisa menyelamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat nanti.
Saya sebagai seorang muslim tidak memiliki kewajiban untuk memaksa seseorang untuk memeluk ajaran Islam. Tetapi saya memiliki kewajiban untuk menjelaskan Islam, untuk mengajak, sekedar mengajak. Tidak ada paksaan bagi siapapun untuk memeluk ajaran Islam. Karena semua pilihan ada konsekuensinya. Bagi siapa yang beribadah kepada Allah, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Dan barang siapa yang ingkar, tidak menyembah kepada Allah, maka neraka disediakan sebagai tempat tinggalnya yang abadi. Anda bisa melepaskan belenggu saya. Ya, insya Allah dengan izin Allah. Apa yang membelenggu Anda? Membelenggu Anda? Pimpinan kami, raja kami, nenek moyang kami yang diciptakan dari api. Iblis maksud Anda. Tuhan iblis, Kenapa dengan dia? lepaskan belenggu kami jika memang Islam itu bisa. Bisa. Islam itu akan melepas belenggu-belenggu kesesatan. Dengan Anda mengucapkan ikrar syahadat, 2 kalimat syahadat, belenggu itu akan terlepas selama-lamanya. Ya, hanya dengan syahadat belenggu itu akan terlepas. Apa itu syahadat? Syahadat adalah persaksian kita sebagai makhluk bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ikrar itu yang harus Anda ucapkan, baru Anda resmi telah menjadi seorang muslim. Jika memang bisa, silakan buktikan saya yang terakhir Anda yang terakhir masuk Islam. akan dibawa kemana jika kami memeluk ajaran Islam. Di alam Anda itu banyak sekali pondok-pondok pesantren bagi jin, bangsa jin, itu banyak. Anda bisa belajar Islam di sana. Bertempat tinggallah di kampung-kampung jin muslim. Sehingga kehidupan keislaman Anda itu bisa terus berkembang. Anda bisa belajar tentang Islam. Anda bisa belajar tentang Al-Quran. Karena itulah satu-satunya pedoman hidup kita sebagai makhluk Allah. Silakan Anda buktikan kepada mereka. Oke. Oh, Masya Allah, keluar itu. Tadi saya sudah dialog dengan pemimpin dengan panglima Anda itu. Dan dia bersedia masuk atau memeluk ajaran Islam. Bagaimana tanggapan Anda ini? Di. Kenapa? Saya akan tepati janji saya. Oh, Anda akan tepati janji Anda. Baiklah, berarti Anda sudah bersedia untuk membaca 2 kalimat syahadat. Iya. Baiklah. Saya harap Anda bisa duduk dengan baik. Saya akan memberikan sedikit penjelasan. Begini wahai makhluk Allah. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk ajaran Islam. Dan saya mengajak Anda memeluk Islam pun tanpa paksaan.
dan Anda bersedia untuk memeluk ajaran Islam dan bersedia untuk membaca 2 kalimat syahadat. Yang harus Anda perhatikan ketika Anda selesai membaca 2 kalimat syahadat, tidak ada peribadatan apapun kecuali Anda lakukan hanya kepada Allah. Dan jangan anggap ini semua main-main belaka. Artinya saat ini Anda baca syahadat, besok Anda kembali ke dalam keyakinan Anda. Karena sekali lagi kami tidak memaksa. Oleh sebab itu keputusan Anda ini harus Anda pegang teguh dan pegang sekuat-kuatnya. Anda bersedia? Baiklah. Saya butuh tangan Anda untuk bersalaman dengan saya. Kemudian Anda mengikuti kata-kata saya. Udah mau. Iya. Bagaimana? Kami ingin bila kami memeluk Islam, kami ingin hijrah. Ingin hijrah? Ya. Oke, alhamdulillah. Insya Allah kami akan dampingi Anda menuju perkampungan jin muslim dan Anda bisa hidup di sana dengan damai insya Allah. Bagaimana? Anda sudah bersedia? Baik. Duduk dengan hikmat. Hikmat itu apa ya? Tegap gitu apa? Duduknya yang enak gitu loh. Karena harus berjabat tangan. Seperti apa? Berjabat tangan begini. Duduk hikmat. Iya, duduk hikmat tuh begini nih. Nah, begini. Dan berjabat tangan, kaki sila begini. Bisa? Bagaimana caranya? Oh, tolong dibantu, kakinya diangkat. Biar bisa silaan. Ya. Oke. Baru pertama duduk sila kayaknya ini. Sekarang tangan Anda kita bersalaman. Lalu Anda cukup mengikuti apa yang saya katakan. Dan resapi ke dalam hati Anda. Genggam tangan saya seperti ini. Ya, Anda siap untuk berikrar? Anda ikuti kata-kata saya. Asyhadu alla ilaha illallah ya, kita ulangi ya biar jelas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda saat ini telah masuk ke dalam ajaran Islam, dan Anda saat ini telah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah, Allah telah memberikan hidayah kepada Anda. Ya, selamat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bentuk kesusahan Anda, kesulitan Anda, dan Allah ganti semuanya dengan kesenangan, dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selamat. Dan sebagai mana janji saya, setelah Anda menjadi seorang muslim, saya akan memberikan nama muslim Anda. Ya, saya memberikan nama Anda dengan nama Abdul Fatah. Abdul Fatah. Ya, Abdul itu artinya hamba, Fatah itu artinya zat yang maha memberikan kemenangan. Karena Anda termasuk makhluk atau hamba Allah yang diberikan kemenangan untuk melawan hawa nafsu Anda, untuk melawan apa kesombongan yang ada pada diri Anda kemarin-kemarin. Alhamdulillah. Selamat ya Abdul Fatah. Insya Allah malam hari ini juga kalian akan kembali atau akan diajak pergi ke daerah Banten untuk tinggal bersama saudara-saudara kalian semuslim, seakidah, yang sama-sama beriman. Insya Allah ada tempat tinggal untuk kalian semua, ada makanan untuk kalian semua. Kalian tak perlu bekerja, kalian akan diberikan nafkah. Yang penting kalian mau menuntut ilmu di sana, mempelajari Islam, memperdalam Islam. Ya, makanan, tempat tinggal semua sudah disediakan. Ya Abdul Fatah ya. Sekali lagi selamat. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Ya, insya Allah nanti sisanya itu akan diislamkan oleh jin yang dari Banten. Iya. Dan setelah itu kalian bawa apa yang menurut kalian penting untuk meninggalkan tempat ini dan ikuti mereka ke tanah Banten sana. Iya. Ajak siapa saja kawan Anda yang mau memeluk ajaran Islam dan mau untuk hijrah ke daerah Banten. Kami akan nerima dengan lapang dada. Karena Anda saat ini telah menjadi saudara kami, saudara seiman dan seakidah. Ada yang ingin Anda tanyakan lagi? Bantu Panglima. Iya, saya akan bantu. Dek, jaga, jaga di situ. Awas kebentok ininya. Allah. Kenapa? Tidurin aja. Jangan, duduk. Bismillah. Siapa yang megangin Anda ini? Bismillah. Allah hayyul qayyum wa natubu ilaik min kulli dzambin wa min jami'i syurur wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain.
Allahu akbar walillahil hamd. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bagaimana? Masih ada yang ngikat Anda? Anda tahu siapa yang membebaskan Anda ini dari ikatan itu? Itu adalah asma Allah. Itu adalah kekuatan asma Allah. Makanya jangan ragu untuk memeluk ajaran Islam. Karena sumber kekuatan ada pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah semua. Makhluk semua lemah, yang kuat hanya Allah. Jikalau Anda ingin menjadi makhluk yang kuat, sebut asma Allah. Jadilah makhluk yang beriman pada Allah. Sebagaimana pemimpin Anda itu telah membaca syahadat. Ya, nanti Anda ikut pemimpin Anda ini pergi ke daerah Banten. Hijrahlah di sana. Jadilah seorang muslim yang baik. Apa Anda bersedia? Anda sudah mau saya keluarkan dari tubuh ini? Nggak mau? Kenapa? Anda mau bersyahadat juga? Hah? Mau bersyahadat? Tadi katanya mau yang terakhir. Nggak jadi. Mau yang kedua? Iya. Kenapa tiba-tiba mau yang kedua? Hah? Apa? Diikat. Coba ngomong yang jelas. Oh, diikat api ya. Itu banyak yang memang nggak setuju atau nggak apa, masih yang ada yang nggak rela Anda memeluk ajaran Islam. Makanya nanti setelah ini paling tunggu sekitar 5 menit lah, insya Allah saudara-saudara seakidah akan datang ke sini untuk menjemput kalian semua. Ya, Anda mau membaca syahadat? Ya, duduk dengan hikmah, kakinya disila. Tangan Anda. Ya, genggam. Anda bisa mengikuti kata-kata saya dengan jelas? Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah saya memaksa Anda dalam memeluk ajaran Islam? Jawab. Tidak. Dan Anda rela berarti untuk memeluk ajaran Islam? Iya. Jemput saya nanti. Ya, pasti insya Allah kami akan jemput Anda. Anda nggak usah khawatir. Ketika Anda dijemput, kami baru meninggalkan tempat ini. Saya pastikan sebelum saya pergi dari tempat ini sudah ada yang menjemput kalian semua. Oke? Anda siap untuk membaca 2 kalimat syahadat? Ya, ikuti kata-kata saya dengan jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya
bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Anda telah resmi menjadi seorang Muslim. Ya, Anda pegang teguh itu terus, karena tidak semua makhluk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda termasuk makhluk yang beruntung karena Allah membukakan pintu hidayah bagi Anda. Ya, ya, insya Allah ada dari kelompok kalian, dari bangsa kalian yang akan membimbing kalian. Iya. Ada yang ingin Anda tanyakan lagi? Saya tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum jemputan datang. Anda nggak usah khawatir. Nama? Apa itu nama? Nama? Iya, nama. Anda mau bukan mau. Anda saya beri nama Muslim ya? Muslim. Ya, Anda kan sekarang sudah menjadi seorang Muslim, jadi harus punya nama Muslim. Nah, pemimpin Anda itu namanya Abdul Fatah. Ya, itu nama Muslim. Anda saya beri nama dengan nama Muslim. Mau? Saya beri nama Anda Abdul Jabbar. Jabbar. Abdul itu artinya hamba Allah, Jabbar yang maha kuat. Anda kan panglima. Mau nggak jadi makhluk yang kuat? Apakah saya di Islam akan tetap menjadi panglima? Iya, nanti kan Anda punya pemimpin. Ya, nggak usah khawatir. Kalau Anda memang memiliki kemampuan, ya. Dan kita sebagai seorang Muslim, jangan takut nggak punya kedudukan di sisi golongan kita. Yang kita cari adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Abdul Jabbar ya. Anda paham ya? Iya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa meninggalkan tubuh ini yang Anda masuki. Ya, bismillah. Dan jangan masuk ke tubuh manusia lagi. Oke, Abdul Jabbar. Kok diam? Oke. Kasih minum, Di. Abdul Fatah. Ya, insya Allah saya tidak akan meninggalkan tempat ini sampai ada yang menjemput Anda. Ya, Anda bisa tunggu dan bisa lihat janji saya itu. Saya akan tunggu di sini sampai rombongan yang menjemput Anda itu datang. Ya, sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah Anda telah menjadi seorang Muslim. Pesan saya, pegang teguh ajaran Islam, jadilah Muslim yang kuat. Kekuatan Muslim ada dalam ibadah kita. Dan belajarlah dari jin-jin Muslim lainnya yang akan mengajarkan Anda nantinya di kota Banten. Oke? Saya mohon pamit dulu. Dan Anda bisa meninggalkan tubuh ini dengan baik. Iya. Kasih manusia. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Tisu. Hilap dulu. Ya. Bismillah. Allahul qayyum wa natubu ilaik min kulli dhanbin wa min jami'i dhunub. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Oke, sama-sama Abdul Jabbar. Ingat ya, nama Anda itu Abdul Jabbar dan pemimpin Anda itu Abdul Fattah. Iya. Alhamdulillah. Semua berkat Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada Anda. Sedangkan saya sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan hidayah. Semua atas hidayah Allah, atas karunia Allah semua. Satu pesan saya, Iya? jaga tempat ini dari kesesatan. Jaga tempat ini dari kesesatan. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada orang-orang yang memang memanfaatkan lokasi ini untuk hal-hal yang tidak baik. Iya. Terima kasih. Sama-sama Abdul Jabbar, mudah-mudahan Allah merahmati Anda dan menjadikan Anda sebagai muslim yang kuat, muslim qawi, ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Ya, al-mu'minun qawi ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Bismillah. Sipardi. Sahabat-sahabatku, sahabat syiar dalam gelap, alhamdulillah fase-fase liputan pada malam hari ini telah selesai. Ya, memang cukup melelahkan, ya, cukup melelahkan dan sangat berbobot ini. Saya sendiri ya juga mengalami beberapa kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka ini. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, semua dugaan-dugaan kita sudah terhapus gitu. Mereka tetap melaksanakan janji mereka, kesepakatan yang telah disepakati beberapa waktu yang lalu untuk mereka memeluk ajaran Islam, dan itu telah diawali oleh pemimpin yang berada di tempat ini, pemimpin di sini dan panglimanya itu telah diislamkan. Selanjutnya mungkin tugas jin-jin muslim yang membantu pengislaman mereka atau makhluk-makhluk, 6 makhluk yang belum diislamkan atau 7 makhluk yang belum diislamkan. Alhamdulillah. Ya, saya sendiri hampir kehilangan kata-kata gitu loh dalam closing liputan pada malam hari ini, karena begitu padat dialog-dialognya, itu begitu berat gitu, yang saya sendiri harus memeras keringat. Tapi sekali lagi saya lega karena saya telah menepati janji dan mereka pun alhamdulillah telah menepati janji, dan mudah-mudahan mereka bisa menjadi seorang muslim yang taat, seorang muslim yang kuat. Ini menjadi sebuah hikmah pelajaran bagi kita. Dengan hidayah Allah, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Makanya kita yang sudah mendapat hidayat Allah ini, kita harus bisa memanfaatkan. Jangan disia-siakan hidayah Allah ini, karena di luar sana banyak sekali makhluk-makhluk baik manusia maupun jin yang belum mendapatkan hidayah Allah.
belum mendapatkan karunia Allah yang begitu besar ini. Oleh sebab itu saya pesankan kepada sahabat-sahabat Syiar dalam gelap untuk selalu memegang teguh ajaran kita. Keimanan harus terus kita tingkatkan, ilmu harus selalu kita perdalam, dan amaliyah ibadah kita baik hablum minallah maupun hablum minannas harus terus kita jaga dan kita terus tingkat dan kembangkan. Oke, mungkin nanti kita akan bincang-bincang dengan para mediator nanti gitu, bintang-bintang santai gitu, di lokasi lain gitu. Untuk liputan malam pada malam hari ini saya akhiri, dan saya sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat Syiar dalam gelap yang masih terus mengikuti channel YouTube saya. Mudah-mudahan saya berharap ini semua dapat membawa manfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali dengan saya Hakim Bawazir, tetap di Syiar dalam gelap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar dalam gelap yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah akhir dari sebuah penelusuran kami di lokasi bekas restoran. Yah, semuanya terjadi begitu saja tanpa kami duga sebelumnya. Ambil hikmah dan pelajaran dari apa yang kami tayangkan. Semoga ini semua dapat membawa manfaat dan menambah wawasan kita terhadap karakteristik makhluk gaib yang penuh dengan tipu daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu, maka apakah kamu tidak mengerti? Surah Yasin ayat 62. Jikalau Allah berkenan, insya Allah 3 bulan ke depan saya Muhammad Hakim Bawazir akan mencoba kembali berinteraksi lagi dengan makhluk yang bernama Abdullah dan Abdul Fattah untuk mengetahui kondisi mereka setelah mempelajari ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.